Hello everyone, selamat datang di AJ Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, video hari ini kita kupas tuntas yuk tentang saham film, supaya teman-teman bisa tahu apakah besok bisa buy atau justru kita sell. Jadi nonton video hari ini sampai selesai ya. Dan di video hari ini saya juga ingin membahas sedikit nih, ternyata ada project dari luar ya, Facebook, di mana menggandeng Excel dan juga Telkom. Kira-kira seperti apa? Yuk kita nonton video hari ini sampai habis. Nah, teman-teman, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat ya bagi kalian semua yang sudah sempat cuan di hari Jumat kemarin. Luar biasa sekali, walaupun Jumat IHSG ini bergerak koreksi kecil, tetapi kita bisa mencari cuan yang cukup lumayan besar ya. Bagi teman-teman yang penasaran seperti apa sih watchlistnya AJ Invest yang ada di dalam grup premium ataupun yang menggunakan jasa di traktir. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh ya. Ini adalah list yang diberikan di tanggal 8 April malam untuk hari esoknya, yaitu 9 April. Nah, di situ saya memberikan salah satu kategorinya adalah saham high risk ya, atau fast trade, di mana saham-saham ini cocok untuk digunakan day trading atau trading harian. Nah, ada tertulis sekitar 6 emiten saham nih teman-teman. Ada Kota, Agi, BBYB, Zyrex, Silo, dan MLPL. Nah, coba kita lihat yuk apa yang terjadi di saham ini pada saat tanggal 9 April. Oke teman-teman, jadi ini adalah saham Kota ya. Kita lihat di tanggal 9 April terjadi kenaikan cukup lumayan ya, 3,86%. Ini semua adalah satu hari saja. Berikutnya ada Agi. Agi juga terjadi kenaikan ya lumayan, 2,78%. Bagaimana dengan BBYB? Walaupun BBYB kalian lihat ada terjadi koreksi 2,86% pada saat penutupan pasar. Tapi ingat, lihat, pagi-pagi kita sempat cuan hampir 10% ya teman-teman. Congrats for everyone. Dan berikutnya ada Zyrex. Nah, kalau Zyrex ini mungkin sedikit sideways ya, di mana ada kenaikannya sekitar 5%, tetapi setelah itu penutupan pasar ada koreksi sekitar hampir 2%. Nah, jadi ini ya kurang lebih sideways menurut saya. Nah, yang menarik ini berikutnya adalah Silo teman-teman, di mana kalau kita lihat pagi-pagi ini nggak langsung rally, tetapi pelan-pelan setelah menjelang penutupan pasar kenaikannya 14,71%. Luar biasa ya. Lalu berikutnya ada MLPL. Nah, justru MLPL ini pagi-pagi teman ada koreksi nih sebesar hampir 2%. Tetapi langsung lihat apa yang terjadi. Terjadi kenaikan hampir 11%. Nah, jadi teman-teman, bagi kalian yang mendapatkan cuan di salah satu saham fast trade ini, congrats for everyone ya. Oke, yuk kita lanjut. Berikutnya saya ingin melakukan quick update ya on IHSG. Nah, IHSG ini pada saat pembukaan pasar itu di kisaran harga 6.100 ya teman-teman. Lalu sempat nih rally sebentar ke 6110, tetapi setelah itu koreksi sampai ke harga 6070 ya teman-teman. Jadi, kalau kita lihat, apakah ini IHSG sekarang justru kita bisa gunakan sebagai time to entry atau justru masih tetap lanjut wait and see karena IHSG mungkin lanjut koreksi. Nah, kita perhatikan dulu dari sisi foreign buy dan foreign sell-nya. Kalau kita lihat dari netnya, ada terjadi net foreign sell ya, minus 33 miliar. Nah, padahal teman-teman, pas pagi-pagi ini, foreign itu justru entry-nya cukup besar ya, hampir mencapai 100 M kalau teman-teman perhatikan. Tetapi setelah itu terus berkurang dan bahkan berkurang sampai ke negatif min 33 miliar. Sehingga apa teman-teman? Asing masih tetap berjualan ya di IHSG. Jadi menurut saya kita jangan terlalu cepat atau terburu-buru melakukan investasi di IHSG. Bisa saja IHSG ini kembali ke harga 6.000. Nah, jadi kita harus perhatikan nih di hari Senin apakah asing sudah mau entry atau masih lanjut berjualan. Oke teman-teman. Nah, sekarang ini adalah saham yang menurut saya layak untuk kita diskusi bareng. Jadi teman-teman, kita film dapat jackpot ya. Bagi kalian yang sudah join grup Premium AJ Invest, kita dapat jackpot di film cukup luar biasa sekali. Kenapa bisa saya bilang sangat luar biasa? Nah, teman-teman ingatkan pada saat itu di watchlist untuk tanggal 25 Maret ada film masuk ke kategori midterm, artinya bukan fast trade ya, bukan saat harian. Nah, waktu itu harganya masih di kisaran di bawah 400, bahkan di bawah 350. Dan di situ saya memberikan penjelasan, bagi yang belum punya barang ada kesempatan untuk ambil karena kita melihat ada bandar if saat itu. Nah, sekarang kita lihat sendiri ya. Harga film seperti apa, sudah di 640. Nah, ini belum terlalu lama loh ya teman-teman. Ini dari tanggal 25 Maret sampai ke tanggal 9 April. Nah, bagi kalian yang mungkin sempat hold, tidak jual dari saat 25 Maret sampai sekarang, kalian cuannya sudah luar biasa. Tetapi kalau misalnya kalian tetap mengikuti fast trade, kalian juga cuannya sudah sangat lumayan di film. Oke teman-teman. Nah,
Sekarang saya ingin mengajak teman-teman di sini untuk mempelajari apa sih yang terjadi dengan saham film ini di hari Jumat kemarin. Kok bisa arah ya? Dan setelah arah ini apakah besok Senin ini akan lanjut rally atau langsung ARB? Nah, kita pelajari semua dengan detail, oke? Nah, teman-teman, supaya lebih jelas kita langsung gunakan aplikasi programnya ya. Ini adalah aplikasi BCA Sekuritas ya. Kalau bagi kalian yang menggunakan BCA Sekuritas mungkin tampilannya akan sama. Tetapi setiap sekuritas masing-masing ada fiturnya sendiri ya. Jadi sekarang kita lihat dulu dari sisi foreign transaction. Kita coba deep analisa dulu. Apa sih yang terjadi dengan saham film? Saya akan melihat ke belakang di tahun 2020. Kita coba lihat dari sisi foreign. Di saham film ini, foreign itu tidak terlalu aktif loh ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini 0, 0, 0, 0 terus. Ini dari 2020 bulan 7, 0, 0 ya. Dan kalaupun ada transaksi sangat-sangat kecil, ya kan teman-teman? Dan sampai di sini juga masih tetap sering ada 0. Berarti asing itu tidak beli ataupun tidak jual. Lalu teman-teman, tiba-tiba ada penjualan yang cukup besar nih pada tanggal 2021 bulan 1 tanggal 14. Nah, tapi setelah itu transaksinya secara asing itu sedikit kecil atau low ya. Nah, coba teman-teman perhatikan yang kali ini. Di tanggal 8 Februari, pembelian oleh asing ini cukup besar. Dan setelah itu, asing sering membeli ke saham film ya. Teman-teman coba perhatikan, lebih banyak birunya atau belinya, ya kan? Lalu terus berlanjut dan sekarang kita coba perhatikan di Maret nih. Di tanggal 25 Maret, seperti yang tadi waktu saya bilang, asing tetap melakukan pembelian yang luar biasa ya. Banyak dan berhari-hari. Dan sekarang sampai tanggal 9 April ini asing tetap melakukan pembelian di saham film ini dengan kuantitas yang relatif lebih besar. Kenapa saya bisa bilang ini besar? Karena kita compare dengan sebelumnya. Sebelumnya itu bahkan asing belanjanya 0 atau sangat-sangat minim ya. Ini ada yang 2.000, 4.000. Tetapi sekarang mereka sudah dalam hitungan MM-an. Berarti kan asing mulai melirik saham ini. Ada apa? Ya, kita harus pelajari lebih dalam lagi nanti. Nah, sekarang kita lihat dari sisi bandarmologinya seperti apa. Ini yang terjadi pada saat tanggal 9 April kemarin. Jadi dipimpin oleh YP, BK, XA, MG, dan YJ ya. Kemarin kalau kita lihat top 5-nya, kita bandingin dengan top 5 sell-nya. Nah, kalau kita lihat, sepertinya banyak yang melakukan taking profit nih pada saat arah kemarin. Kalau kita lihat banyak banget ya yang ada di sini. Top 5 net sell-nya cukup spread, artinya terbagi cukup banyak. Nah, sehingga kalau saya lihat ini, kita perhatikan dari average price-nya broker YP. Ada di kisaran hampir 600 kan teman-teman. Jadi hampir dekat nih dengan harga 640 atau last price mereka. Nah, sekarang yang saya ingin ajak untuk teman-teman perhatikan adalah melihat lebih detail apa yang sebenarnya terjadi di saat Jumat kemarin. Nah, sekarang ini yang menarik ya. Jadi teman-teman kalau kalian perhatikan, ini kalau datanya saya tarik terlalu banyak di bawah, mungkin kalian akan pusing dan videonya akan kepanjangan. Tetapi saya ingin memperlihatkan dulu nih ke teman-teman. Jadi yang membuat saham film ini naik yaitu ya mungkin teman-teman paham atau tahu ya alasannya karena diakumulasi ramai-ramai oleh retail atau terkena pom-poman. Nah, sekarang teman-teman lihat apa yang terjadi pada saat jam 2:38. Ini di harga 620, YP itu berjualan ya, teman-teman lihat. Ini mereka berjualan terus. Di harga sekitar 625, lalu 620, ini YP keluar terus ya, exit terus. Dan yang paling besar, nah, mulai di 620 ini. Di mana lotnya, kuantitinya ini besar sekali ya, 4.742, ada 3 kali. Lalu di jam segini ada 2.800 ya. YP terus keluar. Nah, setelah itu habis YP keluar, teman-teman kita lanjut lagi. Kita lihat lagi ya. YP ini mungkin retail-retail yang kecil menggunakan YP tetap berlanjut berjualan. Lalu yang menarik teman-teman, pada saat di harga 630, YP kembali entry. Ya, tetapi harganya masih kecil. Sekarang coba kita mencari lot yang besar ya. Ini masih kecil. Kita lanjut. Ini datanya cukup banyak ya, memang karena transaksi kemarin di film sangat besar dan sangat banyak. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang teman-teman lihat pada saat jam 2:41, ini MG, bandar MG ini
tiba-tiba mau mencoba menada saham film ini. Lihat jumlah lot yang mereka ambil 1.200, 5.000. Ini besar-besar, lalu MG borong terus ya, 2.000, 2.000, 1.000, lanjut terus MG semua ini yang belanja. Kalau misalnya kalian melihat order book waktu saat live juga, kalian lihat tiba-tiba MG langsung masuknya dengan kuantitas yang sangat besar nih. 1.000, 2.000, 1.000 ini besar sekali ya. Nah, tetapi apa yang terjadi selanjutnya? YP masih lanjut nih taking profit di harga 640 nih. YP lanjut jualan semua, bahkan sampai angka 10.000, 4.500, 5.000, luar biasa sekali kan. YP taking profit lagi nih di kemarin. Nah, coba teman-teman lihat ini, YP jual ke XA berapa lot ini? Ini ngeri banget loh ya. Sangat-sangat besar. Terus-terusan ya. Ini juga kita lihat. Nah, setelah itu MG yang baru masuk tiba-tiba mulai berjualan kembali nih MG. Nah, jadi YP dan MG sempat bareng-barengan berjualan. Lalu apalagi yang terjadi selanjutnya teman-teman? MG lepas dari saham film ini ya. Ini MG terus ada penjualan walaupun kecil. Kita lihat lagi. Lanjut ke atas. Nah, sekarang teman-teman yang menarik apa? Coba kita lihat. Di harga 640 YP kembali masuk. Nah, masuknya pertama dari kecil-kecil lalu terus semakin besar lot-lotnya. Ini berarti big players mulai kembali masuk ke dalam film ini ya. Kita lihat ada 3.000, ada 5.000, ada 1.000, ada 2.000, 4.000 dan seterusnya. Kalian mungkin kalau mau ngecek bisa di waktu masing-masing. Nah, ini MG terus berjualan ya, mereka exit. Nah, disitulah saya ingin memperlihatkan ke teman-teman semua ini di harga 640-an. Ini MG exit semakin banyak ya, dimana tadi mereka baru beli lalu mereka langsung exit dengan jumlah yang besar nih. MG langsung keluar lagi, pindah tangan ke YP dengan lot yang begitu besar ya. Lalu di 640 ya seperti yang saya perlihatkan ke teman-teman, YP kembali borong ya. Lotnya ada yang kecil, ada yang coba-coba, ada yang satu-satu dan ada yang ribuan. Jadi teman-teman, kalau saya lihat dengan analisa saya yang sekilas ini ya, mungkin teman-teman juga bisa melakukan analisa. YP ini sempat keluar semua atau majority ya barang-barang dia. Lalu pas di 640 mereka tahan harga istilahnya supaya harganya tetap ada di arah. Lalu pada saat itu banyak yang melakukan taking profit khususnya XC ini, dan XC ini kan banyak retail-retail yang mereka merasa sudah arah bisa melakukan taking profit. Tetapi apa, lotnya tidak terlalu besar ya. Jadi teman-teman yang ingin saya sampaikan adalah besok bagaimana sih cara kita menyikapi saham film ini. Kalau menurut saya pagi-pagi mungkin teman-teman bisa hold dalam waktu beberapa menit ya, 1-2 menit. Nah, kalau misalnya harganya ada terjadi spike, kalian boleh taking profit sebagian ya. Lalu baru kalian pelajari lagi apakah YP lanjut akumulasi atau YP berjualan dengan cepat. Kalau misalnya YP langsung berjualan dengan cepat, kalian harus cepat-cepat juga taking profit sebelum nyangkut di ARB. Oke teman-teman, jadi kuncinya sekarang YP ini kan sudah mengumpulkan banyak barang. Jadi kalau misalnya mereka besok lanjut mengumpulkan, kalian ride the wave. Tapi kalau mereka tiba-tiba langsung jualan, kalian harus cepat-cepat ikut jualan. Oke, cara menyikapi film untuk hari Senin adalah strateginya seperti itu. Jangan lupa ya teman-teman supaya kalian tidak sangkut di ARB. Oke, berikutnya saya akan coba update berita sedikit ya mengenai yang satu ini. Jadi di minggu ini 11 April ada berita XL Axiata terlibat proyek kabel bawah laut Facebook dan begini persiapannya. Nah teman-teman bisa cek langsung di kontan.co.id dan baca beritanya seperti apa isinya. Lalu kalian bisa mengambil keputusan untuk berinvestasi atau tidak. Nah tetapi yang ingin saya sampaikan adalah jangan FOMO dulu. Jangan sampai hari Senin kalian langsung menghaka saham-saham ini tanpa melakukan analisa yang jelas ya. Yuk hari ini saya akan langsung menganalisa secara bandarmologinya supaya teman-teman ada gambaran apa yang terjadi dengan saham Excel dan saham Telkom. Kita lihat ya, kita langsung ke aplikasi BCA Sekuritasnya lagi. Jadi kita mulai dari sisi foreign dulu. Kalau kita lihat dari sisi foreign, kita kembali ke sebelum-sebelumnya ya. Apakah asing sudah mulai melakukan pembelanjaan di saham ini? Nah, kalau kita mulai lihat dari tanggal ini ya, kita lihat dari tahun 2020, bulan 11, asing terlihat sudah mulai melakukan akumulasi secara besar-besaran di Telkom ya. Mereka melakukan pembelian yang sangat besar, walaupun setelah itu ada sedikit penjualannya atau taking profit, tetapi setelah itu lanjut lagi a wave of buy from foreign ya. Foreign masuk terus lebih banyak majority masuk. Nah, kalau kita lihat di tanggal
Februari ini 2021 juga asing terlihat melakukan pembelian yang secara agresif ya di dalam Telkom. Dan sempat waktu itu Telkom hampir terjadi rally hampir 10% nih, luar biasa sekali ya. Nah setelah itu ya memang kita lihat Telkom masih sering terjadi pembelian dan kalaupun ada penjualan itu angkanya tidak terlalu besar. Jadi kalau kita lihat dari sisi foreign, Telkom ini sangat menarik ya karena mereka asing sudah melakukan pembelian yang cukup besar. Nah, bagaimana dari sisi bandarmologinya yang terjadi pada saat Jumat kemarin? Kita lihat Telkom ya. Ini dari 9 April. Nah, sekarang kita lihat kalau dari sisi short termnya atau dari jarak pendeknya, karena kita cuma lihat dari 1 hari ya. Kita lihat Telkom ini terjadi apa? Distribusi ya teman-teman atau taking profit. Kalau kita lihat top 5-nya cuma 19, 13, 11, 10, 10, tetapi top 5-nya ini luar biasa besar. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat Telkom ini memang plays the long game ya, atau permainan jangka panjang. Kalau bagi teman-teman yang ingin melakukan investasi jangka panjang, Telkom mungkin adalah pilihan yang lebih baik. Kenapa? Karena asing ini big money semua, permainan dana yang besar, dan mereka sudah masuk dengan kuantiti yang sangat besar ke dalam Telkom. Nah, jadi kalau misalnya menurut saya, kalian melihat dan membaca dulu berita tentang proyeknya ini ya, Telkom dan Excel bersama Facebook. Setelah sudah mempelajari, barulah kalian melakukan keputusan akankah berinvestasi di saham Telkom atau tidak. Nah, bagaimana dengan Excel? Kalau kita lihat Excel ini sempat terjadi penjualan yang sangat besar ya. Kita lihat, nah ini justru asing berjualan terus-menerus. Dan juga pada saat Februari kemarin asing terus berjualan ya di Excel ini, sehingga Excel memang ada terjadi penurunan. Nah, kalau kita lihat baru beberapa 2 minggu terakhir mungkin asing melakukan pembelian di Excel. Nah, cuma kita lihat nih dalam waktu 3 hari terakhir saja Excel juga memang sudah terjadi penjualan kembali. Nah, bagaimana kita lihat di hari 9 April kemarin ya. Di tanggal 9 April kemarin, kalau kita bandingkan dengan top 5 buy-nya dengan top 5 sell-nya, kita lihat ada terjadi sideways ya. Belum ada akumulasi ataupun distribusi besar-besaran. Sehingga kalau misalnya kalian yang ingin melakukan investasi di dalam Excel, saya melihat untuk jangka menengah atau jangka midterm ya istilahnya, tidak terlalu panjang. Kenapa? Karena asing sendiri juga sering in and out ke dalam saham ini. Nah, kalau kita lihat dari bandarmologi lokalnya juga kita lihat ya, tidak terlalu banyak akumulasi atau bahkan masih sideways. Sehingga kalau menurut saya, walaupun ada berita seperti itu, besok kita tetap harus perhatikan. Kalau misalnya akumulasi belum terjadi, jangan terburu-buru masuk. Bisa saja Excel kembali turun ke harga 2000, bisa saja. Sehingga di saat itu kita bisa melakukan pembelian dengan lot yang lebih besar. Nah, tetapi kalau misalnya banyak yang melakukan pembelian di hari Senin, kita boleh ikut masuk ke dalam saham tersebut ya. Nah, teman-teman, ini adalah grafik Excel dan Telkom ya. Kalau kalian perhatikan 5 tahun terakhir seperti apa. Kalau Excel kita melihat, Excel ini lebih cocok untuk swing trade ya, artinya mereka ini swingnya cukup besar dan memang jangka midterm, istilahnya 3-6 bulanan kalau kita lihat grafik dari 5 tahun terakhir. Tetapi kalau Telkom ini pergerakannya tidak untuk seperti swing ya, dan bahkan 5 tahun terakhir Telkom ini bergerak ke bawah. Nah, tetapi teman-teman harus tahu Telkom ini kenapa bisa sampai koreksi terus-menerus ya. Ini kan karena waktu itu Singtel mengurangin bobot mereka. Cuma kalau misalnya kita lihat dari sisi foreign buy, sekarang juga di tahun 2021 asing terus melakukan pembelian dan bisa saja Telkom ini lanjut rebound lalu ke atas atau rally terus-terusan ya. Apalagi ada project baru bersama Facebook. Semoga Telkom bisa mendapatkan sentimen yang lebih baik dan memang fundamentalnya Telkom ini masih sangat bagus. Oke, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian bingung apa yang harus kalian lakukan, yang penting jangan HK. Itu adalah hal atau pesan pertama yang saya harus sampaikan. Jangan pernah HK sebuah saham hanya karena membaca berita. Kalian harus tetap pelajari apakah big players atau bandar sudah mulai melakukan pembelian atau belum. Karena kalau mereka sudah melakukan pembelian, barulah kalian boleh melakukan entry point terhadap saham-saham tersebut. Oke teman-teman, jangan lupa juga ya untuk follow Instagramnya AJ Invest di ajinvest.official. Di situ kalian bisa mendapatkan informasi seputar saham dan juga entertainment seputar saham. Oke. Nah, video hari ini jika kalian merasa bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya, dan subscribe channel AJ Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Sampai jumpa di video berikutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.